Semangat pagi! Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Sobat Improvement. Apa kabar? Kami doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kami ucapkan sudah bergabung dalam webinar PKM kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Safira Akmalia sebagai Marketing Epics di PKM Konsultan yang akan bertindak sebagai moderator pada acara webinar pada hari ini. Baik, Sobat Improvement sekalian, PKM Consultants merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri sejak 1987. Kami memiliki spesialisasi dalam 3 bidang utama, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan juga Service Excellence. Saat ini PKM Consultants dipercaya oleh ASCM atau Association for Supply Chain Management sebagai satu-satunya Premier Epics Training Partner yang pertama di Indonesia membantu menyelenggarakan training bagi para profesional dalam bidang supply chain management yang ingin memperoleh sertifikasi dalam 4 bidang, yaitu CPIM, Certified in Planning and Inventory Management, CACP, Certified Supply Chain Professional, CLTD, Certified in Logistics, Transportation, and Distribution, CTAC untuk Certified in Transformation for Supply Chain. Sobat Improvement, pertama-tama kami akan menyampaikan mengenai tata cara pertemuan kita hari ini. Dimohon para Sobat Improvement mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Kemudian juga harap mengganti nama atau username dengan format nama dan perusahaan untuk memudahkan kami mengenali Sobat Improvement pada sesi tanya-jawab. Kemudian juga selama paparan berlangsung, dipersilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A kami dengan format nama, perusahaan, serta pertanyaan. Kami akan membuka sesi tanya-jawab setelah paparan dari pembicara selesai. Webinar kita kali ini mengangkat topik Revolutionize Your Supply Chain with SCORE DS. Webinar ini adalah bagian kedua dari rangkaian webinar tiap bulan sebelum final event internasional seminar kami, yaitu dengan tema Driving Supply Chain Excellence with SCORE, yang akan berlangsung pada 12 November 2024. Ya, menurut Epics, supply chain adalah suatu jaringan kompleks yang melibatkan pertama supplier yang memasok produk akhir dari bahan baku, yang kedua yaitu end customer. Melalui aliran informasi, barang, dan uang baik yang bersifat transaksional atau rekayasa. Dunia supply chain saat ini mengalami perubahan yang cukup pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai gangguan atau disruption di belahan dunia lain telah berpengaruh banyak terhadap global supply chain dan organisasi secara spesifik. Kondisi ini telah mendorong banyak organisasi untuk senantiasa memperkuat jaringan supply chain-nya agar dapat bertahan dan bersaing secara kompetitif. ASCM atau Association for Supply Chain Management telah mengembangkan SCORE, yaitu Supply Chain Operation Reference, sebagai sebuah kerangka kerja dan acuan dalam meningkatkan performa supply chain. Di era perubahan yang begitu cepat ini, SCORE merupakan acuan bagi organisasi untuk mengelola supply chain-nya lebih efektif dan efisien. Untuk bisa lebih detail dan secara jelas mengenai SCORE ini atau Supply Chain Operation Reference, kami mengundang Bapak Yazid Syamsubar, CPIM, yaitu Certified Planning and Inventory Management, serta CACP, Certified Supply Chain Professional. Saat ini beliau menjabat sebagai Supply Chain Management Consultant di PKM Consultant. Hari ini beliau akan membantu kita untuk mengisi materi tentang SCORE ini. Semangat pagi Pak Yozi, apa kabarnya Pak? Semangat pagi Mbak Akmalia, kabar baik. Ya, apakah sudah siap untuk mengisi webinar pada hari ini Pak? Insya Allah siap. Oke, terima kasih Pak Yuzi. Mungkin sebelum kita mulai, saya ada beberapa reminder lagi nih untuk tata cara webinar kita. Yang pertama, dimohon Sobat Improvement mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Kemudian juga mengganti nama menjadi nama dan perusahaan. Kemudian kami selama paparan berlangsung itu akan memberikan fitur Q&A dan akan dijawab setelah nanti ya Pak, selesai pemaparan ya Pak ya. Baik. Ya. Mungkin Sobat Improvement sudah tidak sabar lagi nih mendengar penjelasan dari Pak Yozi.
Bisa kita persilakan waktu dan tempat untuk Pak Yuzi bisa menjelaskan mengenai skor DS, Pak. Baik, terima kasih Mbak Akmalia. Izin kami untuk sharing screen ya. Oke. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Akmalia di depan bahwa topik webinar kita kali ini adalah Revolutionize Your Supply Chain dengan skor digital system. Ya. Oke, mungkin sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan produk skor DS itu seperti apa ya, Sobat Improvement. Oke, skor adalah satu referensi ya, yang mana memberikan semacam metodologi, kemudian alat untuk kita melakukan diagnosa dan benchmarking yang dapat dipakai oleh organisasi di dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja supply chain-nya. Kemudian skor sendiri atau supply chain operation reference ini merupakan produk yang dikembangkan oleh Supply Chain Council pada tahun 1996. Kemudian Supply Chain Council sendiri bermerger dengan Epix ya, yang sekarang bernama SCM pada tahun 2014. Sementara karena kita melihat bahwa perkembangan supply chain itu cukup pesat ya, terutama dalam beberapa dekade terakhir, tentunya skor ini juga telah melalui beberapa perubahan yang cukup dramatis. Hingga akhirnya saat ini kita memiliki skor versi 14 yang disebut dengan skor digital system. Baik, kita akan melihat dulu mengenai tujuan daripada skor digital system framework. Memang pada prinsipnya adalah yang pertama sekali bertujuan untuk mendevelop supply chain yang mana supply chain ini mampu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka supply chain untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan, skor mencoba untuk memapping proses-proses yang ada yang pada prinsipnya terdiri atas 7 fundamental proses, 7 proses besar yang terdiri atas plan, seperti yang kita lihat pada gambar di slide ini ya. Ada plan, ada order, fulfill, source, transform, return, dan orchestrate. Nanti kami akan mencoba menjelaskan fungsi dan arti dari masing-masing bisnis proses tersebut. Tetapi yang menarik di sini adalah Sobat Improvement, yang pertama adalah terkait dengan deliver yang biasa kita dengar sebelumnya, sekarang dicoba untuk diubah dengan kehadiran adanya order dan fulfill. Sementara istilah make sekarang dirubah menjadi transform. Dan di tengah daripada double infinity ini ada proses yang disebut dengan orchestrate. Lebih lanjut mengenai skor, kita melihat skor itu terdiri atas 4 aspek utama. Ya, karena merupakan metodologi, merupakan framework, kerangka kerja. Jadi skor merupakan guidance yang terdiri atas 4 bagian utama. Yang pertama adalah yang disebut dengan proses. Di bagian proses ini, skor memberikan guidance bagaimana organisasi mampu untuk memapping, ya, memetakan bisnis prosesnya, melibatkan ketujuh fundamental proses yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah yang terkait dengan bagaimana organisasi nantinya mampu untuk mengukur kinerja. Nah, skor itu memberikan guidance juga di dalam bagaimana kita nantinya mendetailkan, bahkan mendiagnosis ya, untuk kinerja yang kita pilih. Kemudian selanjutnya, modul berikutnya adalah yang terkait dengan praktek yang terbaik yang bisa diterapkan. Terdapat beberapa praktis yang sudah dikelola atau dikembangkan oleh skor ini. Tentunya bisa membantu nanti di dalam organisasi memilih praktek-praktek mana yang sekiranya cocok buat diterapkan. Dan terakhir, tentunya terkait dengan people. Elemen people ini diperlukan karena untuk dapat menjalankan praktek, untuk dapat menjalankan bisnis proses yang ada untuk mencapai sasaran yang diinginkan ya, terkait dengan performa, dibutuhkan tentunya orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut.
Nah, oleh karena itu tentunya dibutuhkan skill, keterampilan khusus, keahlian khusus ya yang dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan pelatihan ataupun melalui proses sertifikasi. Oke, kami akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu mengenai elemen yang baru kami sebutkan tadi. Ya. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu terkait dengan performance atau kinerja. Nah, kenapa kami memilih performance untuk dijelaskan lebih dulu? Karena terkait dari tujuan skor itu sendiri tentunya adalah untuk kita meningkatkan kemampuan kita bersaing, kinerja organisasi dalam bersaing. Kita perlu untuk melihat kinerja existing atau saat ini. Dengan demikian tentunya berdasarkan hal ini kita dapat mengetahui apabila terjadi gap terhadap target, terhadap kompetitor kita saat ini. Oke, tujuan daripada elemen atau aspek performance yang pertama tentunya adalah menerjemahkan bisnis strategi ke dalam supply chain strategi. Nah, dalam kaitan ini, SCORE membantu untuk organisasi di dalam mengetahui ya seberapa baik, seberapa jauh kegiatan supply chain tersebut mampu untuk mendeliver apa yang diinginkan oleh bisnis. Ya. Kemudian yang kedua, melalui guidance yang cukup detail yang di-provide oleh SCORE itu sendiri, kita dapat melakukan perhitungan performance. Ya. Nanti kami akan jelaskan detailnya ya setelah ini. Kemudian di bagian terakhir adalah dengan kita mengidentifikasi dan memonitor proses yang mana itu dapat menyebabkan adanya gap, ini membantu bagi organisasi di dalam mengetahui kira-kira langkah apa saja ya yang perlu dilakukan untuk kita mengatasi adanya gap tersebut. Ya, kita akan mencoba melihat secara detail ya, Sobat Improvement. Yang menarik di sini adalah secara umum kita membedakan ada 3 kelompok besar terkait dengan performance. Yang pertama yaitu atribut yang terkait dengan resilience, kemudian yang kedua yang terkait dengan economic, dan yang terakhir ini yang mengikuti tren supply chain saat ini adalah bagaimana supply chain itu juga bisa mengukur performanya dalam kaitan sustainability. Baik, untuk masing-masing kelompok besar tadi, kita bisa melihat apa saja atribut yang ada di dalamnya. Terkait dengan resilient, yang pertama adalah reliability, yang bisa disingkat dengan RL di sini ya, kodifikasinya, 2 huruf besar. Kemudian responsiveness, RS, dan agility atau AG. Apa yang dimaksud dengan reliability adalah kemampuan organisasi di dalam memenuhi permintaan pelanggan secara produk yang benar, the right product, the right quantity, the right place, the right time, termasuk juga dengan right documentation sampai dengan kondisinya juga harus baik, tidak terjadi defect seperti itu. Nah, alat ukur yang ada ini meliputi perfect order fulfillment. Jadi kalau kita memenuhi kriteria yang dimaksud, berarti kita pemenuhan ordernya dikatakan sempurna atau perfect order fulfillment. Baik itu hubungan kita terhadap customer maupun pemenuhan dari supplier, termasuk juga dengan product return. Kemudian terkait dengan responsiveness adalah kecepatan kita di dalam memenuhi permintaan pelanggan. Ya, ini hubungannya dengan cycle time, yaitu cycle time matrix. Matrix yang dimaksud adalah order fulfillment cycle time. Kemudian yang ketiga itu agility. Agility ini adalah kemampuan organisasi juga di dalam respon adanya perubahan yang terjadi di eksternal, ya, environment daripada organisasi tersebut. Jadi di sini matriksnya adalah supply chain agility. Terkait dengan ekonomi sekarang ada beberapa hal yang menarik adalah cost. Cost kalau pada prinsipnya adalah tugas daripada supply chain adalah bagaimana kita melakukan efisiensi cost ya dalam hal ini. Baik itu cost secara total supply chain management maupun yang langsung berhubungan dengan cost of goods sold atau COGS. Oke. Apa yang saya katakan menarik tadi di sini adalah ternyata ada kinerja profit yang tadinya kita selalu menganggap bahwa ini mungkin lebih banyak larinya ke sales marketing. Tetapi sebetulnya supply chain juga dapat berkontribusi di dalam mendrive cost supaya kita bisa mendeliver profit yang lebih besar. Dalam hal ini tentunya kita bagaimana mengefisiensikan cost-nya ya dalam kaitan terkait dengan earning before interest and tax, termasuk juga bagaimana pengelolaan efektif tax rate. Ini harus bekerjasama tentunya dengan tim
finance atau keuangan. Kemudian juga dalam pengelolaan aset atau asset management ya. Di sini ada cash to cash cycle time, kemudian return on fixed asset dan juga return on working capital. Jadi kalau berbicara cash to cash adalah bagaimana kita waktu yang dimulai pada saat kita melakukan pembelian dari supplier hingga kita mendapatkan pembayaran dari customer. Semakin kecil tentunya semakin kita mampu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, sesuai dengan perkembangan tren supply chain, kita mengenal istilah sustainability, yaitu kepedulian kita terhadap sosial dan lingkungan yang ada. Karena dengan keberadaan organisasi kita tentunya berdampak juga ya terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita, baik yang secara eksternal maupun yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Dan juga tentunya berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu juga organisasi untuk senantiasa melakukan upaya-upaya mengukur kinerjanya ya, baik itu misal upaya kita di dalam penggunaan material yang efisien, energi, water yang efisien atau air yang efisien, termasuk juga efek gas rumah kaca ya atau GHG emission. Yang terakhir adalah kaitannya dengan sosial, bagaimana supply chain bisa mungkin mendeliver lingkungan kerja yang diverse dan juga bagaimana kaitannya dengan peningkatan keahlian ya untuk skill dan kaitan ini peningkatan trainingnya untuk kaitannya dengan learning growth seperti itu. Nah baik ya Sobat Improve, kita mencoba untuk mengupas lebih lanjut terkait misalnya dengan performance yang terkait dengan reliability tadi. Ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa memfulfill permintaan pelanggan kita secara tepat waktu, tepat produk, dan sebagainya. Nah, skor itu mencoba mendiagnosisnya itu secara berhierarki seperti ini ya. Jadi ada level 1, 2, dan 3. Level 3 dimaksudkan untuk mendiagnosis level 2, kemudian level 2 mendiagnosis level 1. Terkait dengan reliability, pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendeliver perfect order fulfillment. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut? Maka diukur dari RL 2.1, 2.2, dan 2.3. 2.1 yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa mendeliver, ini level 3-nya adalah item tersebut secara akurat, kuantitinya benar, sedangkan kalau 2.2 itu berbicara mengenai lokasi dan waktunya juga harus tepat. 2.3 berbicara mengenai dokumentasi yang akurat, jadi misalnya tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam dokumen pengiriman atau invoicing dan sebagainya. Termasuk juga RL 2.4, ini adalah sebetulnya berhubungan dengan kondisi produknya terlepas dari defect atau free of defect. Jadi cukup lengkap ya, ini baru contoh satu, jadi nanti mungkin kita bisa Bapak dan Ibu Sobat Improve bisa melihat secara lebih detail pada link yang akan kami informasikan ya terkait dengan score performance ini. Yang kedua, ini terkait dengan proses. Proses berhubungan dengan kegiatan, bisnis proses yang dilakukan oleh organisasi. Dengan kita mengetahui tadi ada 7 fundamental proses, maka tujuan daripada proses tersebut adalah bagaimana yang pertama kita bisa mendokumentasikan konsensus daripada kondisi bisnis kita saat ini berjalan atau as is. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendokumentasikan konsensus terkait dengan kapabilitas bisnis dan tentunya terkait dengan enterprise supply chain. Bagaimana kita melakukan hal ini saat ini. Dan yang terakhir, yang ketiga terkait dengan dokumentasi, adakah alternatif cara kita di dalam mengorganisir kegiatan proses tersebut ya sehingga mungkin menghasilkan hasil yang bisa jadi lebih baik. Jadi ada beberapa skenario yang akan dikembangkan. Ini dilakukan dengan menggunakan simulasi ya, what if. Berikutnya adalah dokumentasi yang dikembangkan oleh organisasi terkait dengan bagaimana kita akan beroperasi ke depannya, to be. Tentunya ingin menjadi lebih baik. Dan bagaimana nanti kita akan mendokumentasikan future process yang mungkin saat ini belum bisa kita kembangkan, tetapi ini menjadi impian yang akan kita capai suatu saat nanti. Baik, nah seperti yang kami kemukakan di awal tadi, berbicara mengenai SCORE DS Framework, itu digambarkan sebagai bentuk double infinity, yang mana ini mencoba untuk menggambarkan situasi kondisi saat ini supply chain,
di mana prosesnya itu adalah bersifat continuous, yang kedua terjadinya looping, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah upaya dari supply chain tersebut untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, yang dimaksud dengan vertikal, kita melihat vertikal infinity di sini terdiri atas plan, synchronous, regenerate. Kemudian terkait dengan horizontalnya adalah bagaimana kita bisa membalance demand dan supply. Plan adalah kaitannya dengan perencanaan, ya, end-to-end supply chain. Kemudian order ini kaitannya dengan bagaimana pengelolaan customer order, dan juga kaitannya dengan bagaimana kalau misalnya kita bisa meningkatkan customer experience seperti itu. Kemudian fulfill ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa memenuhi pengiriman, ya. Ini kaitannya dengan logistik dan juga sampai invoicing. Kemudian juga kaitannya dengan source adalah penentuan pengadaan, ya, sourcing dan sourcing strategi dan pengadaan. Kemudian transform ini adalah istilah baru menggantikan make, adalah proses meng-create produk dan service. Kemudian yang terakhir di sini ada return. Return di sini adalah proses pengembalian, ya, dari misalnya dari kita menuju ke supplier atau dari customer menuju organisasi kita. Di tengah proses ini ada yang disebut dengan orchestrate. Orchestrate ini adalah satu bisnis proses yang bertujuan untuk mengintegrasikan end-to-end proses supply chain, ya. Untuk sebagai enabler juga kita dapat menjalankan strategi supply chain secara keseluruhan. Contoh misalnya yang terkait dengan bagaimana kita mendesain network daripada supply chain itu, mulai dari pengadaan raw material sampai kita bisa mendeliver ke customer. Ya, sama halnya apabila tadi kita melihat performance itu dibagi atas beberapa level secara hierarki. Kemudian kalau berbicara proses, ini juga terdiri atas beberapa hierarki. Yang di atas tadi kita sebut dengan orchestrate, itu mencoba untuk mengelola supply chain secara end-to-end. Kemudian turun ke bawahnya ini yang disebut dengan major process, ya. Tadi ada 6 di luar orchestrate, ya. Plan, order, source, platform, fulfill, dan return. Turun ke bawahnya itu disebut dengan proses kategori. Nah, kita ambil contoh, misalnya terkait dengan order. Ada 3 jenis bagaimana pengelolaan order dilakukan dalam kaitan hubungan kita dengan pelanggan. Apakah yang sifatnya B2C, business to consumer, atau business to business, bahkan intra-company. Ya, O1, O2, dan O3 di sini. Kemudian di bawah proses kategori itu ada yang disebut dengan proses elemen. Bagaimana skor nanti bisa mendefinisikan tahapan proses yang standar. Jadi kaitannya misalnya dengan B2C, dimulai dengan penerimaan customer order, kita apply yang disebut dengan bagaimana status loyalty customer tersebut, hingga terjadi proses penerimaan, ya. Dan yang terakhir di sini ada yang disebut dengan level 4. Di level 4 ini improvement tool. Nah, di bagian ini sebetulnya skor tidak mendefinisikan secara spesifik karena ini diserahkan kepada masing-masing organisasi terkait dengan improvementnya yang bisa spesifik, ya, untuk jenis organisasi tertentu tentunya memiliki tools atau improvement yang berbeda dengan organisasi yang lain. Nah, improvement yang bisa dilakukan bisa bermacam-macam dengan menggunakan tools seperti Kaizen, Lean, TKM, Six Sigma, dan sebagainya. Oke. Nah, yang ketiga sekarang yang terkait dengan practice. Tadi kita sudah membahas yang pertama, elemen pertama itu yang disebut dengan performance, kemudian terkait dengan business process. Yang ketiga ini adalah practice. Praktek-praktek apa saja yang telah terbukti di dalam kita menjalankan supply chain dalam kaitan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi atau supply chain itu sendiri. Ya. Tujuan daripada praktek ini adalah yang pertama adalah kita menstandarisasi proses yang ada saat ini. Jadi mungkin berdasarkan hasil mapping, kemudian mencoba untuk melihat bagaimana proses standar yang di-provide atau diberikan oleh SCORE, kita dapat mengidentifikasikan mungkin pada saat ini ada beberapa proses yang belum kita lakukan. Ini tahapan standardizing proses. Kemudian berdasarkan hal ini kita juga nantinya bisa mengembangkan beberapa alternatif metode
dalam kita menjalankan supply chain, mengoperasikan supply chain. Kemudian juga kaitannya dengan praktek, kita dapat memformulasikan semacam wishlist atau keinginan kita tentunya di dalam mengkonfigurasikan proses yang ada, ya. Dan ini tidak melupakan kemungkinan dilakukannya misalnya proses otomasi penggunaan teknologi tertentu ya untuk kita meningkatkan kinerja. Hal yang bisa kita lakukan pada tahapan ini juga adalah bagaimana nanti kita bisa mengidentifikasi adanya blacklist. Blacklist ini semacam proses yang tentunya tidak diinginkan karena memberikan bottleneck, semacam bottleneck memberikan kendala ya, semacam kendala bagi kita di dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, ini merupakan starting point atau langkah awal tentunya juga kita di dalam melakukan program improvement. Bagaimana praktek itu sendiri? Di sini kita mendefinisikan beberapa jenis praktek. Baik itu yang sifatnya adalah pertama disebut dengan business process analysis dan improvement. Kemudian customer support. Kemudian juga yang terkait dengan distribution management. Beberapa hal terkait dengan distribution management ini misalnya adalah kalau di dalam dunia logistik mendistribusikan produknya secara berdasarkan fairness gitu ya, alokasi yang melihat kepada permintaan masing-masing pelanggan. Kemudian bagaimana pengelolaan informasi dan juga terkait dengan data management. Kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan praktek yang ada untuk meningkatkan inventory management. Ya. Contoh bagaimana kita bisa mengevaluasi inventory saat ini, kemudian inisiatif-inisiatif apa yang kita bisa lakukan, praktek-praktek apa yang sudah terbukti di dalam kita mengoptimalisasi inventory misalnya. Dari sisi manufacturing and production, kemudian juga ada juga yang terkait dengan bagaimana pengendalian material, terkait juga dengan pengenalan produk baru, tahapan dari produk baru, terkait juga dengan order engineering dan order management, bagaimana pengelolaan people. Pengelolaan people dalam hal ini terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kinerja orang tersebut dengan pemberian training. Kemudian juga ada kegiatan yang berhubungan dengan planning and forecasting, di mana mungkin saat ini kalau kita menjalankan proses S&OP, terdapat kendala dalam kaitan kita melihat akurasinya ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Itu tentunya nanti juga akan terdapat beberapa best practice yang bisa dilakukan. Terkait juga dengan product life cycle management. Karena kalau melihat product management itu dapat diberikan atas beberapa tahap mulai dari product development, pengenalan produk, kemudian juga pada saat dia mencapai pengembangannya ya, produk tersebut akan melalui pertumbuhannya, kemudian melalui tahapan yang disebut dengan maturity sampai dengan declining. Nah, ini semuanya akan kita lihat juga. Kemudian juga ada yang terkait dengan purchasing dan procurement. Kemudian terkait dengan reverse logistik. Satu hal yang menarik juga ya, kalau kami perhatikan selama ini adalah di dalam kita mendesain network supply chain adalah yang pertama kita selalu memperhatikan forward, tetapi kadang terlupakan yang terkait dengan bagaimana kita mengelola proses reverse-nya, reverse logistik. Ini penting juga karena dalam kaitan tujuan dari skor itu sendiri adalah bagaimana kita tetap ingin mempertahankan kepuasan pelanggan ya. Kalau kita mendevelop satu mekanisme di dalam melakukan proses return melalui kegiatan reverse logistik ini, tentunya juga akan mendongkrak upaya kita di dalam meningkatkan kepuasan pelanggan kita juga. Kemudian yang terkait dengan risk and security management ya, seperti yang
kita ketahui juga bahwa dengan organisasi supply chain yang tentunya telah mengalami satu tantangan besar juga ya pada saat kita mengalami COVID di tahun 2020 hingga 2021. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran organisasi untuk menerapkan yang disebut dengan supply chain risk management. Proses ini juga bisa diterapkan sebagai guidance yang menggunakan SCORE ya. SCORE mencoba untuk memapping ya bisnis proses kita tidak hanya secara internal organisasi, tetapi juga melibatkan supplier dan supplier-supplier ya. Jadi termasuk dengan customer juga tentunya ya. Jadi dengan mengetahui pemetaan proses yang ada, kita dapat mengetahui apabila terdapat beberapa titik lemah daripada supply chain existing proses saat ini dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Nah, itu dilakukan di tahapan yang disebut dengan risk management dan security management. Kalau kaitan dengan security ini adalah terkait dengan juga pengelolaan data ya, di mana pada saat ini supply chain berhadapan dengan begitu banyak data ya. Big data analitik diperlukan tentunya untuk kita di dalam pengelolaan data tersebut menghasilkan data informasi yang dibutuhkan untuk organisasi di dalam tentunya bisa mendapatkan keputusan yang tepat ya untuk kita menjadi lebih kuat lagi, lebih kompetitif ke depannya. Nah, dengan semakin banyaknya data tentunya dibutuhkan kemampuan kita dalam pengelolaan hal tersebut sehingga security itu menjadi hal yang mutlak yang dibutuhkan organisasi untuk dapat bertahan. Terkait dengan sustainable supply chain management. Sustainable management ini diperlukan bagi organisasi juga di dalam kita memastikan bahwa tidak hanya kita mementingkan kondisi profit yang didapatkan secara ekonomi, tetapi juga bagaimana kepedulian organisasi kita terhadap lingkungan dan sosial. Kenapa hal ini penting ya, Bapak dan Ibu sekalian? Karena berdasarkan penelitian ya, bahwa organisasi itu dapat tentunya bertahan ya, dengan memperhatikan ketiga aspek ini. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana mendapatkan keuntungan, tetapi juga melihat aspek sosial dan lingkungannya. Dengan kita melakukan kegiatan di dalam satu negara atau wilayah tertentu, tentunya hal ini berdampak terhadap masyarakat sekitar, sosial yang ada di sekitarnya, dan tentunya juga berdampak terhadap lingkungan. Bagaimana kita tentunya perlu untuk meminimasi dampak tersebut? Tentunya ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang terkait dengan transport management. Transport management ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya, dengan menggunakan pengangkutan yang bisa efisien dan tentunya juga mempertimbangkan dari sisi jarak route yang akan diambil seperti itu. Kemudian yang terkait dengan warehouse, pengelolaan best practice yang terkait warehouse ini misalnya good warehouse practice dan sebagainya. Oke, nah terkait practice itu sendiri sebetulnya dapat dikelompokkan atas 3 pilar utama. Dalam rangka kita tentunya bagaimana supply chain ini mendukung bisnis strategi, memberikan profit yang signifikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan analytics dan teknologi. Analytics dan teknologi ini berfungsi seperti yang tadi ya Bapak dan Ibu sekalian. Dengan semakin banyaknya data yang mesti dikelola, tentunya dibutuhkan teknologi yang mumpuni agar kita dapat memanfaatkan data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat. Sehingga dapat membantu para pengambil keputusan di dalam mereka menjalankan proses ini. Dengan kita menggunakan teknologi itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, yang kedua tentunya dapat meningkatkan kecepatan kita ya di dalam pemrosesan datanya dan tentunya dalam hal ini kualitasnya. Kemudian yang kedua terkait dengan proses. Jadi improvement yang diharapkan bagaimana mengidentifikasi proses-proses tertentu yang mungkin saat ini tidak memberikan nilai tambah.
kita bisa mengetahui kira-kira langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk kita mampu memberikan proses yang mungkin lebih efisien dan bernilai tambah. Dan pastinya kalau berbicara praktek, apa saja yang bisa memberikan nilai tambah buat organisasi. Setelah mengamati beberapa proses yang ternyata kita misalnya belum memiliki, ada gap, nah itu menimbulkan inspirasi ya bagi organisasi di dalam menentukan kira-kira the future organization daripada supply chain itu akan menjadi seperti apa. Nah, ini yang tadinya mungkin kita belum pertimbangan saat ini, itu bisa menjadi pertimbangan ke depan. Jadi ada ketiga dampak praktek ya untuk dalam rangka supply chain terus memberikan nilai tambah khususnya buat bisnis perusahaan. Yang terakhir ini yang terkait dengan people. People tentunya terkait dengan manusia-manusia atau insan yang terlibat di organisasi kita ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang muncul adalah bagaimana ini berhubungan. Yang pertama adalah kaitannya dengan skill dasar yang dibutuhkan gitu ya untuk kita menjalankan proses ya. Ambil contoh menjalankan bisnis proses plan dan source ya. Misal contoh di dalam menjalankan master scheduling ya, baseline skillnya dibutuhkan untuk menjalankan. Tetapi di dalam perkembangannya tentunya dibutuhkan critical skill ya pada saat kompleksitas itu terjadi di dalam proses yang bersangkutan. Jadi yang istilahnya nanti bisa membedakan mereka-mereka sebagai leader di dalam proses-proses tertentu, area tertentu dari mereka-mereka yang hanya perform pada baseline level. Nah, kedua hal ini tentunya terkait dengan performance measure apabila kita berbicara dengan bagaimana continuous assessment daripada job performance itu dilakukan di setiap area proses, kita bisa mengetahui ya kira-kira baseline skill-nya udah sampai sejauh apa. Oh, ternyata yang bersangkutan misalnya sudah mencapai hal yang lebih gitu ya, memiliki critical skill seperti itu. Yang keempat adalah dalam rangka kita mengabsahkan kemampuan dari sisi skill supply chain ya, termasuk dalam hal ini bagaimana nanti diberikan training yang sesuai atau sertifikasi program yang sesuai untuk spesifik proses area di dalam mereka meningkatkan performa spesifik job tertentu. Oke, berbicara tentang people ini tidak lepas tentunya atas 3 elemen penting. Yang pertama terkait dengan skill, yaitu keahlian yang dimiliki oleh individu personal ya, di dalam mereka menjalankan suatu proses tertentu. Ya, misal dalam hal menjalankan production plan seperti itu, atau dalam rangka menghitung kebutuhan material, itu adalah keahlian ya, karena dibutuhkan kemampuan khusus ya, sesuai dengan template yang sudah ditentukan. Namun demikian, dengan berjalannya waktu, begitu banyak kompleksitas yang dihadapi, berhadapan dengan real life situation atau situasi yang sesungguhnya, mereka akan memiliki apa yang disebut dengan pengalaman, experience. Di dalam kadang-kadang mereka menemukan suatu kondisi permasalahan tersebut dengan adanya pengalaman, proses tersebut akan berjalan lebih efisien, lebih cepat, energi yang dibutuhkan lebih cepat. Jadi experience itu didapatkan berdasarkan pengalaman yang dihadapi saat ini. Dan untuk meningkatkan skill-nya menjadi lebih baik lagi, ini tentunya dibutuhkan pelatihan atau training ya. Ya, training ini tentunya diperlukan sekali. Pada prinsipnya baseline skill tadi tidak cukup ya, tetapi kita perlu juga untuk mendevelop orang-orang tersebut ya, sehingga mereka memiliki semacam guidance di dalam mereka melakukan pekerjaannya, bahkan setelah mereka nanti mendapatkan experience dengan mendapatkan training, maka skill-nya akan terus meningkat seperti itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan beberapa hal penting di sini ya, terkait dengan SCORE framework in action. Jadi ternyata memang bahwa supply chain operation reference framework ini sudah diterapkan di beberapa organisasi ya.
baik itu yang ada di luar maupun dalam negeri. Jadi kami di sini akan memberikan beberapa contoh success story terkait dengan menjalankan SCORE framework. Yang pertama ini contoh dari perusahaan pesawat terbang ya, merupakan salah satu perusahaan komersial aircraft yang besar di dunia ya, yang mana mereka ini mencoba untuk meningkatkan kinerja servis mereka terhadap pelanggan ya. Kaitannya dengan bagaimana mengintegrasikan material management ya untuk mendukung kegiatan MRO atau maintenance repair operation business dalam hal ini. Nah, perusahaan yang bersangkutan ini juga menawarkan semacam inovatif ya, inovatif program di mana merupakan total care package bagi pesawat yang terkait dengan Boeing 787, di mana dalam hal ini merupakan the next level atau life cycle management service yang seperti tadi kami sudah sebutkan di awal ya. Jadi tidak hanya kita berbicara masalah bagaimana kita penjualan terjadi dengan customer, tetapi tidak hanya itu saja, reliability dipenuhi, kemudian responsiveness kita penuhi, tetapi bagaimana kita bisa terus berhubungan baik dengan pelanggan melalui development daripada relationship ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan next level life cycle management service. Jadi dalam hal ini Boeing menawarkan semacam full service offering ya untuk mereka dapat memberikan layanan terbaiknya terhadap service dari sisi MRO. Dan untuk memperkuat strategi bisnis ini, Boeing juga sudah mengakuisisi salah satu perusahaan sehingga mereka memperkuat posisinya di dalam distribusi daripada part yang terkait dengan pesawat penerbangan dengan mendirikan beberapa facility di beberapa negara yaitu di India dan Shanghai. Jadi membantu untuk secara responsif dan secara reliability itu dapat meningkat ya dalam kaitannya dengan layanan pelanggan. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya seperti ini. Jadi layanan yang diberikan itu merupakan MRO service, tetapi dalam kaitan ini karena mereka ingin memberikan suatu proses yang unik ya, mereka juga berhubungan dengan beberapa industri lainnya, baik itu OEM maupun spare part manufacturer ya. Sehingga terjadi satu integrated material management, memberikan layanan yang cepat dari sisi misalnya untuk preventive maintenance, mengatasi adanya kerusakan dan sebagainya. Itu dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga pelanggan tentunya akan puas dengan layanan Boeing ini. Kami berikan contoh berikutnya juga ya. Di sini ada satu perusahaan lagi. Perusahaan ini adalah yang bergerak di bidang elektronik ya. Satu perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang juga telah berhasil di dalam mereka mencoba untuk memberikan kepuasan dari pelanggan dari sisi koordinasi yang baik ya. Karena perusahaan ini adalah perusahaan global, mereka punya beberapa cabang di seluruh dunia, tentunya dibutuhkan koordinasi yang baik antara satu titik dengan titik yang lainnya, termasuk dengan kantor pusat ya, headquarter. Dalam rangka mereka memenuhi permintaan pelanggan ya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mereka melakukan ini supaya terjadi proses yang common atau proses yang standar dan juga memastikan bahwa seluruh fungsi itu berkolaborasi secara geografi yang cukup luas tadi ya. Mereka mencoba untuk mendefinisikan harmonized supply chain process ya, mulai dari proses demand planning-nya hingga proses procurement masuk ke proses manufacturing dan logistik distribution. Terkait juga dengan order delivery. Dengan adanya harmonisasi proses yang ada end-to-end di setiap lini ini, membantu sekali di dalam mereka memberikan respon yang terbaik ya, yang cepat buat pelanggannya yang ada di seluruh belahan dunia. Ini meningkatkan service levelnya, stock availability ya. Meskipun dalam hal ini kaitannya mereka juga berupaya untuk menurunkan working capital ya.
Jadi ada dua hal yang saling bertentangan ya, tetapi mereka ingin capai. Satu adalah bagaimana upaya meningkatkan respon kita, reliability kita terhadap pelanggan. Tapi yang kedua secara internal juga mengefisiensikan proses yang ada. Sehingga dapat memberikan dampak yang optimal terhadap organisasi, terhadap bisnis organisasi. Terkait dengan proses ini juga, mereka telah menerapkan sebuah proses disebut dengan Sales and Operation Planning. Sales Operation Planning ini melibatkan eksekutif ya mereka yang bermarkas di China dan juga melibatkan regional sales office yang ada di seluruh dunia sehingga mereka dapat mengalainkan dari sisi perencanaan penjualan dan juga perencanaan yang terkait dengan jumlah yang akan diproduksi secara mingguan. Jadi tidak hanya secara bulanan tetapi secara mingguan coba untuk di-align-kan sehingga mereka tetap selalu mempertahankan ya service levelnya yang terbaik buat pelanggan mereka. Ya, ini adalah slide terakhir saya, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana skor race track ini dijalankan. Ya. Memang pada awalnya, pada saat kita menjalankan skor, tentunya memang diperlukan satu mekanisme khusus ya, karena perubahan ini membutuhkan komitmen ya, tidak hanya dari top management, tetapi juga cross functional team. Kita kenal dengan istilah change management ya, bagaimana budaya itu bisa disesuaikan ya, dalam pengertian organisasi tentunya harus lebih agile ya, menghadapi situasi kondisi yang berubah. Nah ini tentunya perlu semacam arahan. Untuk kita dapat menyiapkan hal tersebut, SCORE juga memberikan guidance. Pertama yang diperlukan adalah nomor satu, bagaimana kita bisa mengengage stakeholder kita, memastikan stakeholder kita align secara bersama, komit secara bersama untuk melakukan supply chain improvement ya. Terutama kita penting sekali untuk mendapatkan sponsorship dari eksekutif. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencoba untuk mengetahui yang mendefinisikan kira-kira apa saja yang menjadi prioritas organisasi di dalam kita mendefinisikan goal untuk nantinya kita menganalisa lebih lanjut ya. Skop mana dulu nih yang kira-kira akan diprioritaskan oleh organisasi. Nah, ini tidak lepas tentunya dari bisnis strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan mendefinisikan prioritas mana yang akan dilakukan organisasi, langkah ketiga adalah kita mencoba untuk menganalisa performance yang ada saat ini, proses yang berjalan saat ini, mungkin juga terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk juga dengan pemanfaatan teknologi. Apakah sudah dimanfaatkan atau belum diutilize atau perlu adanya penyesuaian dan sebagainya. Ini bagian daripada kita mencoba untuk menganalisa. Langkah keempat adalah bagaimana kita melakukan perencanaan. Setelah kita melakukan analisa, mengetahui adanya gap, kita perlu untuk merencanakan langkah strategis apa saja ke depannya. Dengan tentunya kita fokus pada area yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi implementation plan-nya mulai dicoba untuk dibuatkan langkah-langkahnya. Dan termasuk dalam hal ini juga nanti ada penentuan kebutuhan resources. Langkah kelima, setelah kita meyakinkan bahwa awareness sudah terdapat di organisasi, top management tentunya sudah mendukung, kita telah mengetahui adanya gap analisis yang akan difokuskan berdasarkan prioritas daripada bisnis strategi, maka kita melakukan launch ya dalam hal ini. Bagaimana nanti kita bisa mengutilize program yang mana implementasinya akan fokus berdasarkan apa yang sudah kita tetapkan pada langkah 4. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Improvement, begitu materi dari saya. Sekarang sementara tentunya di sini sudah ada cukup banyak pertanyaan ya. Mungkin saya serahkan dulu kepada moderator. Silakan, Mbak Akmal. Ya, Pak Yozi. Terima kasih banyak Pak Yozi atas paparannya, luar biasa sekali dan sangat memberikan inspirasi ya bagi kita semua. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari paparan tadi itu. SCORE merupakan guidance bagi organisasi di dalam melakukan mapping, review, evaluasi,
serta meningkatkan kinerja supply chain menjadi lebih baik ke depannya ya. Kemudian juga SCORE, Supply Chain Operation Reference ini mengembangkan key capabilities meliputi plan, source, transform, order, fulfill, return, and orchestrate. Terus juga mereka memiliki beberapa performance attribute ya yang komprehensif. Organisasi dapat menyesuaikan penggunaan berdasarkan strategi bisnis masing-masing tentunya dengan memiliki atribut yaitu resilience, ekonomi, dan sustainability. Kemudian selain itu skor restrict model memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi program improvement dalam skor agar bisa mencapai sasaran yang diinginkan ya. Ya mungkin kita lanjut pada sesi tanya jawab ya Pak Yozi. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ya, baik. Terima Ya, kasih Mbak ya. Malia. Silakan bisa dijawab mungkin. Oh iya, sebelum dijawab mungkin Pak, kita ada beberapa informasi nih yang mau disampaikan kepada peserta. Kita kan webinar hari ini tuh menuju international seminar ya Pak, yang berjudul Driving Supply Chain Excellence with Score, yang akan berlangsung nanti hari Rabu 12 November 2024 di Kemayoran. Dan pembicara utama kita itu langsung kita undang dari ASCM ya Pak, bernama Grant Swanepoel, CACP, CTAC, dan Scorpi. Saat ini beliau menjabat sebagai Strategy and Alliance di Middle East and Africa ASCM. Jadi kita nih memberikan diskon khusus bagi para peserta yang mungkin ingin mendaftar sebelum tanggal 30 Oktober, akan mendapatkan diskon 20%. Dan jika ingin tertarik ya untuk registrasi itu bisa di link yang tertera pada layar serta barcode yang sudah kita sediakan ya. Nanti misalnya ada pertanyaan lanjutan juga bisa menghubungi tim PKM. Kemudian selain dari seminar internasional tadi, kita ada training and certification EPICS Pak untuk terdekat Bapak Ibu semua itu ada EPICS CACP dan CPIM. Untuk CACP, insya Allah kita akan adakan 2 jadwal, yaitu 23 sampai 27 September, serta 21 sampai 25 Oktober. Nah, untuk CPIM atau Certified in Planning and Inventory Management kita akan adakan di 28 Oktober sampai 1 November 2024. Nah, harganya juga bisa tertera di sini. Kemudian selain dari training and certification, khusus di tahun ini ya mulai kita ada menambahkan reward untuk peserta yang daftar training EPICS, yaitu akan mendapatkan free retake ya 1 kali, yang sebelumnya itu di charge sebesar $500, kita akan berikan free. Kemudian selain itu juga akan mendapatkan membership untuk konten-konten ASCM langsung gitu. Nah, selain ada certification tadi, kita juga ada in-house training yaitu supply chain management, terus ada sales and operation planning, demand and planning and forecasting, procurement management, export and import management, negotiation skills, inventory management, production planning and control, terus effective warehouse management. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan dari perusahaannya mungkin bisa juga pakai in-house training ya. Selain in-house training, kita juga ada public training yang akan kita berikan diskon 10% jika Bapak Ibu ingin mengikuti trainingnya. Ya, itu ada supply chain management di 11 sampai 12 September nih. Jadi sekitar seminggu lagi ya. Bisa tanya-tanya ke tim kita jika tertarik. Terus juga ada strategic cost reduction di 8 sampai 9 Oktober. Terus juga ada effective warehouse management di 15 sampai 16 Oktober serta negotiation skills for purchasing professional di tanggal 5 sampai 6 November. Jadi Bapak Ibu yang tertarik, kita akan tawarkan diskon sebesar 10%. Mungkin bisa catat kontak personnya ya yang bisa Ibu mungkin tanya-tanya, Bapak Ibu tanya-tanya di yang tertera pada layar. Oke, mungkin kita lanjut aja nih Pak Yozi, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin Bapak bisa mulai menjawab pertanyaan dari peserta kami, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Akmalia. Oke, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat Improvement ya. Pertama ini ada yang dari Pak Fauzan Amirul. Pak Fauzan Amirul ini kalau tidak salah dari CMD ya, Cimori ya. Ya, oke baik. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana tugas ya, apa kabar Pak? Baik, sehat ya Pak Fauzan.
Oke, bagaimana tugas dan wewenang demand terkait dengan supply chain ya? Oke, oke. Sebagaimana pada umumnya ya, kalau kita berbicara demand planning ini adalah bagaimana tugas seorang demand planner itu adalah sebagai boleh dikatakan sebagai penyimbang ya gitu ya di dalam tugas pertama adalah menganalisa permintaan-permintaan data historis masa lalu, kemudian juga bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di marketing dan sales untuk di dalam mengkonstruk demand planning ya atau forecasting ke depan, kemudian mendevelop asumsi-asumsi apa saja yang dikembangkan berdasarkan rencana yang dibuat oleh tim sales dan marketing. Kemudian juga kalau kita berbicara yang lebih luas lagi adalah tim demand planning itu sangat penting sekali apabila mereka terlibat ya di dalam sales and operation planning ya. Kaitannya nanti berhubungan dengan meng-create daripada unconstrained demand plan, kemudian meng-capture kemungkinan terjadinya constraint dan kemudian juga mendokumentasikan kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menutup adanya gap tersebut. Nah, dalam kaitan ini tim demand planning berperan sangat besar sekali ya di dalam tentunya memastikan tercapainya objektif daripada perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, kami di sini izin mungkin Mbak Akmalia saya untuk sharing screen ya. Baik, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ya screen saya coba sharing ya. Skor digital standard. Tadi penjelasannya memang cukup panjang ya, Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Improvement. Kalau dulu kita melihat skor itu mungkin tidak terlalu banyak publik yang tahu, tetapi ASCM mulai tahun 2023 ini, setelah mereka melunch skor digital standard, framework ini dibuka secara umum. Jadi publik bisa melihat ya. Misal tadi Pak Fauzan ingin melihat apa saja kira-kira menjadi bisnis proses keahlian atau matriks yang dibutuhkan misalnya dari sisi demand planning, nanti bisa langsung akses ke score.ascm.org ya. Nanti bisa mungkin diklik saja kalau tadi kita berbicara ada plan ya, kita plannya diklik, kemudian nanti di situ bisa dilihat ya. Apakah terkait dengan plan supply chain, end to end, apa plan customer order dan sebagainya. Nah, melalui link yang sama, di sini Bapak Ibu Sobat Improvement juga dapat mengikuti free score online course. Jadi dengan mengikuti free score online course ini, Bapak Ibu juga nanti punya gambaran ya kira-kira skor ini apa sih benefitnya buat saya ya, buat organisasi saya terkait dengan bagaimana peningkatan keahlian tadi ya people, proses, performance dan sebagainya itu akan dijelaskan secara lengkap sekali di sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui score.ascm.org mungkin setelah webinar ini. Di sini kami juga sampaikan contoh ya Bapak Ibu sekalian. Misal sekarang saya sudah masuk ya ke link yang tadi disebutkan tadi yaitu score.ascm.org. Di sini adalah infinity diagram yang kami sebutkan tadi. Misal saya ingin klik dari plan ya. Untuk Pak Fauzan nanti bisa klik plannya. Di sini kita juga bisa melihat contoh misalnya praktek-praktek apa saja ya yang kiranya sesuai dari sisi plan. Kemudian dari sisi matriksnya seperti apa. Di bawah sini nanti kita akan melihat beberapa prosesnya. Apakah terkait dengan source, bagaimana merencanakan source, merencanakan order, transform dan sebagainya. Misal kaitannya dengan merencanakan order ya. Nah, di sini juga bisa ada penjelasannya. Proses mendevelop, establishing daripada action yang terkait dengan projected appreciation daripada memenuhi permintaan pelanggan ya, order requirement. Ya, jadi ada hierarkinya dan juga ada matriksnya yang dibutuhkan apa saja. Seperti itu. Ya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya. Saya bacakan dari oke.
tadi untuk menjawab pertanyaan kedua dari Pak Bondan ya, ada referensinya bisa kita lihat di ascm.org ya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Tiar ya. Di sini ada yang terkait dengan Tereos ya, maaf dari Tereos FKS ya, bahwa dalam pilar people khususnya dalam meningkatkan skill dan memberikan pelatihan kepada karyawan, kira-kira apa saja dan bagaimana framework pelatihan yang dapat diberikan kepada karyawan. Oke, nah terkait dengan people seperti yang tadi kita sampaikan, salah satu elemennya yang terakhir itu adalah people. Berbicara masalah people, nanti itu ada penjelasan terkait skill apa saja yang terkait misalnya untuk menjalankan suatu proses tertentu. Ya. Contoh misalnya ya, saya mengambil contoh misalnya tadi adalah kalau misalnya kita mau membuat perencanaan produksi, skillnya apa nih yang dibutuhkan? Oh, ternyata kalau menurut guidance yang ada, misal pada saat level kita menjalankan master production schedule, ada keahlian yang dibutuhkan adalah skill terkait dengan master scheduling, seperti itu. Kemudian bagaimana melalui experience selanjutnya ya, terkait dengan kalau skillnya sudah ada, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau situasinya semakin kompleks, kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan ya dengan kita meningkatkan kemampuan kita. Dari experience mungkin kita bisa mencoba melihat itu berdasarkan kemampuan kita di dalam memvalidasi apakah production plan kita itu sudah mewakili kondisi saat ini dari sisi ketersediaan jumlah resource yang terbatas misalnya. Jadi itu juga dibutuhkan experience ya dalam hal ini sampai akhirnya bagaimana nanti training-training yang cocok ya buat kita menjalankan proses yang ada. Nah, itu semua sebetulnya ada tadi ya. Kita bisa jawab ya apa yang saya jelaskan tadi di bagian framework terkait dengan people melalui link yang kami berikan tadi. Kemudian di sini juga ada pertanyaan bagaimana skor mengantisipasi supply chain disruption. Ini dari Pak Yusuf Kristanto. Pak Yusuf Kristanto, mungkin nama perusahaannya tapi tidak ada ya. Bagaimana skor mengantisipasi supply chain disruption seperti global, regional politics situation, shipping container shortage, bla 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 ya, termasuk exchange rate, perubahan exchange, government regulation yang berbeda-beda yang mempengaruhi tren dan merubah pola supply ability. Nah, di sini sebetulnya apa yang kita lakukan dari tahap awal tadi adalah yang pertama identifikasi dulu ya dari 4 elemen itu dari sisi performanya ya, performance ya, kita bisa melihat ya. Performance untuk bisnis proses yang kita ratakan saat ini kritis itu apa? Contoh misalnya kalau kaitannya dengan pemenuhan ekspor impor ya, pemenuhan customer kita, termasuk juga dalam kaitan bagaimana kita bisa mengantisipasi kalau misalnya terjadi keterlambatan pengiriman dan sebagainya. Artinya kita melihat dulu nih kondisi dari sisi pencapaian performance saat ini seperti apa. Dari proses ini, dari performance ini, kemudian nanti kita mengarah kepada bagaimana melihat kira-kira adakah bisnis proses yang kritis yang perlu kita improve berdasarkan pencapaian kinerja saat ini. Ya. Kira-kira adakah bisnis proses yang kita perlu improve dalam rangka tentunya kita ingin menaikkan kinerja kita menjadi lebih baik. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita kalau memapping tadi mengidentifikasi adanya potensi-potensi terjadinya disruption. Langkah-langkah apa saja, alternatif bisnis proses apa saja yang kita bisa lakukan untuk kita dapat mengatasi hal tersebut. Ya. Itu semuanya ada penjelasannya di dalam guidance kita yang ada di SCORE framework. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini adalah dari Ibu ya, Ibu Jurita Permatasari, PT Sanghyang Perkasa, Kalbe Nutritionals. Bagaimana cara nyata mengukur adaptability, mengingat bisa jadi tidak semua proses kita memiliki time span, tidak terdokumentasi waktunya. Ini ada pertanyaan yang menarik. Lalu Pak, bagaimana basis skor ini dari data histori dan dari gabungan tiap parameternya? Penyimpangan dari satu kumpulan data, apakah kemudian bisa ditentukan target prediktifnya? Oke, ya.
Oke, ini pertanyaan pertama kalau saya lihat di sini adalah mengukur adaptability terkait dengan resilient supply chain ya. Mungkin ya kalau saya nangkep ya Bu ya. Adaptability itu terkait dengan bagaimana supply chain ini bisa bersifat agile dalam rangka mereka memberikan respon yang cepat ya terhadap perubahan yang ada di pasar atau di market ya. Apalagi dengan arah saat ini di mana perubahan itu tidak bisa ditentukan kapan saja bisa terjadi dan sangat cepat dampaknya terhadap kita. Cara mengukur adaptability itu di skor kita mengenal sebetulnya kalau dari sisi bagaimana resilient itu ada 3 alat ukur ya. Yang pertama adalah dari sisi reliability. Nanti di situ ada penjelasan terkait dengan bagaimana kita bisa memenuhi permintaan pelanggan dari sisi the right product, the right quantity, the right time, place, kemudian documentation and condition, beserta alat ukurnya yang spesifik. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kalau tadi reliability, yang kedua ini terkait dengan kemampuan kita bisa memberikan respon yang cepat. Respon yang cepat terhadap pelanggan dari sisi sesuai dengan komitmen kita ya. Jadi kalau misalnya kita berkomitmen dalam terhadap pelanggan untuk memberikan respon yang cepat dalam 24 jam order terfulfill dalam periode tertentu, apakah 1 hari atau 2 hari order to fill atau mungkin 1 minggu. Nah ini juga mesti selalu diukur ya pengertian seperti itu. Dan yang terakhir adalah kemampuan dalam sisi agility. Agility ini adalah kemampuan organisasi di dalam mereka bisa menyesuaikan situasi kondisi terbaru dalam tempo yang mungkin kalau standarnya di skor itu 30 hari. Dalam 30 hari, seberapa besar penyesuaian yang bisa dilakukan dan sifatnya stabil. Berapa persen penyesuaian yang bisa dilakukan yang sifatnya stabil. Tentunya tanpa menyebabkan gangguan dari sisi yang lain ya. Itu yang disebut dengan agility. Oke. Ini pertanyaannya yang terkait juga dengan pertanyaan Bu Jurita ini adalah tidak semua proses kita memiliki data historinya, tidak memiliki informasi seperti itu. Langkah terbaik memang pada saat ini adalah kita mencoba untuk melihat langsung ke lapangan ya, mungkin mengambil sampel data seperti itu. Nah, berjalan dengan waktu, kita tentunya harus mendokumentasikan proses kita saat ini. Karena sekali lagi untuk dapat kita mengimprove ya, seperti yang kami sebutkan tadi, dokumentasi existing prosesnya harus ada gitu. Kemudian termasuk durasi yang dimaksud dengan cycle time untuk masing-masing prosesnya sebaiknya sudah ada. Tapi mungkin pada tahapan awal ini belum ada ya, kita sebaiknya bisa mungkin melakukan gemba dulu ya ke lapangan untuk melihat sampel proses yang ada sehingga kita bisa melihat kira-kira gapnya ada di mana nih ya, seperti itu. Lalu bagaimana basis core ini dari sisi histori gabungan tiap penyimpangan dari suatu kumpulan data apa kita? Ini pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan ya Ibu ya, Ibu Jurita ya, yang nomor 2. Kalau bisa kita kasih kesempatan mungkin open mic kali ya. Baik, untuk Bu Jurita kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung ya. Jurita itu benar. Ya. Ya, silakan. Oh iya, oke. Tadi belum bisa unmute. Ya, siang Pak Yozi. Maksud saya, ini kan kalau di skor, saya sempat baca-baca gitu, kalau misalnya reliability gitu kan, mau perfect order fulfillment, kita bisa lihat dari fulfillment kita, targetnya berapa, kita bisa penuhi berapa. Oke, itu terukur misalnya 1 tahun, di tiap bulan ada tuh datanya. Nah, habis itu kan, dari data tiap bulan itu, kita biasanya setahu saya kayak dinormalisasi dulu tuh gitu. Setelah dinormalisasi nanti dapat secara performance, lalu kita beri bobot sesuai dengan hierarki yang tadi Pak Yosi bilang kan ada 3 hierarki ya. Dari metrik ketiga, kedua, ke 1 itu kan nanti dibobotkan gitu. Bisa pakai AHP atau yang lainnya. Nah, itu kan adalah data histori. Misalnya kita dapat nih rata-ratanya mungkin performance-nya sudah di angka 95% gitu, sudah baik. Nah,
kalau prediktifnya nih, kalau kita misalnya mau meningkatkan lagi, terus kita mau tingkatkan ke berapa? Ke 97 kah atau ke 98 kah? Nah itu tuh kalau dari segi skor sendiri bisa memberi suggestion itu nggak ya Pak? Atau memang performance-nya kita bisa lihatnya hanya yang dari data yang sudah kita punya? Oke, ya terima kasih Bu Jurita atas pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi saya mendapatkan informasi dari Ibu sudah menerapkan skor ya, mendapatkan customer order fulfillment itu di angka sekitar 95% ya. Oke. Mm. Nah, sekarang bagaimana kita mencapai angka 97% ya? Kira-kira langkah apa lagi yang perlu kita lakukan? Nah, sebetulnya kalau dari skor itu sendiri itu ada kalau kita berbicara matriks ya, terkait juga dengan proses-proses tahapan yang dibutuhkan gitu ya. Ada misalnya kaitannya dengan matriks tertentu terkait dengan perfect order fulfillment, itu ada beberapa proses yang terkait, yang linkage ya, hubungannya ke arah itu. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi guidance kita juga ya, di dalam melihat apakah ada beberapa langkah atau step yang kita selama ini belum lakukan. Ya, ya itu merupakan langkah pertama yang kita bisa jalankan. Kemudian tadi Ibu juga menyatakan bahwa kita mau menuju ke 97% ya. Dari angka yang 97% itu, apakah saat ini kita sudah, maaf, 95%, apakah kita sudah mengetahui melakukan diagnosis ya, seperti yang tadi kan berhierarki ya. Saya kalau kita berbicara perfect order fulfillment, yang pertama dilihat bagaimana pemenuhan secara item akurasi dan kuantitinya apakah sudah baik gitu ya. Kemudian dilihat lagi dari sisi on timeness-nya atau ketepatan waktu atau the right satu lagi adalah the right place ya. Ini kan bisa ketahuan ya sebetulnya bobot permasalahan kita ada di mana. Apakah permasalahan dengan on time-nya, apakah permasalahan dengan the right documentation atau defect dan sebagainya. Jadi diagnosis yang dilakukan itu terkait dengan hierarki tadi itu tujuannya seperti itu. Kita mengetahui kira-kira permasalahan kita ada di mana, langkah ke depannya akan dilakukan seperti apa berdasarkan gap tadi. Jadi skor itu sebetulnya tujuan seperti itu, memberikan guidance kepada kita di dalam menguraikan pencapaian yang tadi ya, dikatakan mencapai 95 saat ini. Kalau kita ingin mencapai pencapaian 97%, berarti salah satu ukuran yang ada di bawahnya di level 3 itu tentunya perlu untuk dilakukan penyesuaian langkah-langkah improvement tertentu ya atau inisiatif-inisiatif apa lagi. Nah, ini bisa terkait dengan kaitannya dengan proses yang ada di guidance-nya itu sendiri sih, Bu. Kira-kira itu ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Yosi. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya itu dari Pak Yusuf Kristanto, Trims untuk penjelasannya. Saya Yusuf Kristanto. Oke, di IC Pacific ya. Terima kasih. Oke, kemudian ini mencoba untuk melihat lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang lain ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu Sobat Improvement. Oke. Pertanyaan berikutnya ini saya sebutkan lagi ya. Kendala apa saja yang akan dihadapi selama implementasi dan cara mengatasinya. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan skor, memang ya jamak sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Intinya setiap inisiatif tentunya membutuhkan perubahan ya di organisasi kita. Hal penting yang mesti kita libatkan di sini adalah pengelolaan change management ya. Kendala-kendala yang dihadapi selama implementasi tidak hanya project store tetapi juga meliputi project supply chain pada umumnya adalah tentunya bagaimana kita bisa memberikan awareness, keyakinan ya kepada stakeholder. Nah, itu yang merupakan langkah awal dari kalau kita melihat tadi score race track ya. Langkah pertama adalah bagaimana kita mendapatkan buy-in dari mereka, khususnya stakeholder, bahwa dengan kita melakukan beberapa langkah inisiatif ini akan memberikan dampak positif organisasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan kita tentunya melibatkan top management dan juga melakukan pelatihan yang untuk meningkatkan awareness. Sekali lagi yang paling penting sekali di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan buy-in, kepercayaan dari top management dan stockholder. Melalui pelatihan akan meningkatkan awareness dan tentunya yang bisa dilakukan juga adalah melakukan pilot project. Jadi kita tidak langsung menerapkan ke skop yang besar, tetapi mungkin secara bertahap ya.
Bertahap yang dimaksud mungkin pada ruang lingkup SKU atau kategori tertentu, ruang lingkup area, distribution center tertentu dan sebagainya, tentunya bisa disesuaikan dengan bisnis organisasi kita. Intinya adalah apabila kita berhasil meningkatkan kinerja per masing-masing pilot project ini akan bisa meningkatkan confidence level ya, berkaitan dengan rasa percaya diri daripada stakeholder yang ada. Nah, apabila telah terjadi keberhasilan, ini akan kita tularkan juga dengan bisnis proses yang lain. Seperti itu. Oke, kemudian saya mencari lagi pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari, wah nggak ada namanya, tetapi kita bacakan. Ya, ini apa yang harus dipersiapkan organisasi ketika akan mengimplementasi SCORE. Oke. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kita bagaimana mendapatkan dukungan dari top manajemen itu suatu hal yang penting sekali yang perlu dilakukan. Dan untuk kita dapat organisasi orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ya, kita terlibat untuk menjalankan proses tersebut, memahami keuntungan, keunggulan dari penerapan ini adalah tentunya dengan kita memberikan pemahaman tentang manfaat daripada SCORE ini. Dan hal ini bisa dilakukan dengan kita mengadakan pelatihan di awal untuk memberikan keyakinan kepada mereka ya, kira-kira setelah kita aware, benefit apa lagi yang kita bisa dapatkan. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin pembentukan tim project ya, yang sifatnya cross-fungsional. Dengan melibatkan cross-fungsional, pengertiannya dari beberapa lini atau beberapa fungsi, ini akan terlibat bersama, sehingga mereka nanti istilahnya mewakili ya, bagian-bagian fungsi yang lain. Itu. Dan dalam langkah tadi yang kami sampaikan juga adalah, di samping kita nantinya menyiapkan analisa gap, setelah terbentuknya tim. Nah, juga yang penting sekali dilakukan adalah pengembangan rencana implementasi. Ya, dengan menerapkan proyek ini, tahapannya apa saja itu perlu juga dipersiapkan. Ya, sehingga nanti itu merupakan guidance kita juga ya pada saat ini benar-benar dijalankan pada langkah berikutnya. Ya. Baik, kami lanjutkan lagi. Di sini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya. Satu pertanyaan lagi ini terkait dengan bagaimana organisasi bisa memastikan bahwa proses dengan menggunakan SCORE ini bisa menjadi proses yang berkelanjutan gitu ya, merupakan seperti halnya kita melakukan continuous improvement, terus terjaga gitu ya. Ya, ini juga pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kami melihat yang pertama sekali adalah kita perlu kesepakatan gitu ya antar fungsi yang terlibat itu terkait dengan penetapan KPI mana yang akan dipakai gitu ya. Ini menjadi KPI kita bersama gitu ya. Kemudian kita juga perlu untuk melibatkan tadi ya, kita pembentukan cross functional team itu kita lakukan, di mana tim ini nantinya, tim proyek ini akan terdiri atas beberapa fungsi yang terlibat. Mereka merupakan istilahnya sebagai ambasador gitu ya untuk masing-masing departemen atau fungsi yang ada. Satu hal yang tadi juga saya ingatkan juga adalah penting juga untuk melakukannya secara bertahap ya. Pilot project. Kenapa kita lakukan gini? Untuk kita memberikan keyakinan ya, merubah pola pikir mindset. Nah, dengan adanya perbaikan misalnya itu akan memberikan kita harus berikan semacam pengakuan gitu ya, semacam penghargaan atas mungkin perubahan ya, meskipun hanya sedikit, tapi kita memberikan semacam penghargaan kepada mereka, itu akan meningkatkan kepuasan tersendiri bagi tim yang ada, sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan kepada skop yang lebih luas lagi ya. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga SCORE framework ini benar-benar bisa dijalankan secara kontinu ya. Tidak hanya pada satu tahap tertentu saja ya. Tidak hanya pada saat mungkin didorong oleh top management, tetapi pada saat sudah berikutnya sudah berjalan itu akan terlupakan. Nah, ini yang kita tentunya tidak inginkan seperti itu. Jadi sekali lagi di samping awareness,
keterlibatan cross-functional team. Yang paling penting juga adalah dari kita, top management, adalah bagaimana kita memberikan pengakuan atas pencapaian yang berhasil didapatkan oleh masing-masing tim. Meskipun itu hasilnya sedikit. Sekali lagi ini bisa meningkatkan semangat ya bagi tim yang bersangkutan. Oke, baik. Mungkin segitu dulu, Mbak Akmalia, untuk pertanyaan-pertanyaannya yang bisa kami jawab sampai dengan hari ini. Maksudnya pada hari jam dan pada jam ini ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Yozi atas paparannya serta jawaban-jawaban yang sangat lengkap ya dari pertanyaan peserta. ASCM telah mengeluarkan versi terbaru SCORE, yaitu bernama SCORE DS atau Digital Standards. SCORE telah mengalami perubahan signifikan untuk mengakomodasikan perubahan terkini dalam supply chain. Jadi Sobat Improvement yang tertarik mengenai SCORE DS ini bisa dieksplor lebih lanjut pada link yang sudah kita berikan di layar ya. Selain bisa mengeksplor mengenai SCORE DS, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free SCORE online course ya, untuk bisa mendapatkan knowledge yang lebih mendalam mengenai SCORE DS. Kemudian juga untuk Sobat Improvement yang ingin melihat webinar-webinar kami sebelumnya, Sobat dapat mengunjungi YouTube channel PKM Konsultan, dan juga untuk materi atau webinar hari ini bisa disaksikan kembali mengenai di YouTube channel tadi, dan untuk presentasi hari ini bisa di-download pada link yang tertera pada layar ya Bapak Ibu. Bisa di screenshot dulu, mungkin misalnya belum sempat untuk ngetik linknya atau scan barcode, bisa di screenshot atau di foto melalui mobile phone. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, webinar ini merupakan rangkaian webinar ketiga dari webinar sebelumnya. Jadi, webinar kedua yang selanjutnya juga kita akan mengadakan webinar kembali ya di Oktober. Nanti tanggalnya bisa kita infokan lebih lanjut. Yang puncaknya itu adalah international seminar yang saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu mengenai Driving Supply Chain Excellence with SCORE atau Supply Chain Operation Reference yang akan kami adakan di 12 November 2024. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, bisa juga menghubungi tim PKM, karena tadi sudah seperti kita infokan akan mendapatkan 20% diskon ya untuk peserta khusus webinar hari ini. Ya, baik Sobat Improvement sekalian, sebelum saya mengakhiri acara webinar kali ini, saya mewakili PKM Konsultan beserta Bapak Yozi Samsuban, narasumber kita, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi Sobat Improvement. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua atau bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan Ibu Bapak. Dan juga jangan lupa webinar ini merupakan tadi yang sudah saya jelaskan webinar free ya. Jadi Ibu Bapak juga bisa up to date info untuk webinar selanjutnya di Oktober dan untuk international seminar kita. Sehingga saya Safira Akmalia pamit undur diri, sampai jumpa di event-event PKM selanjutnya. Salam improvement. Terima kasih.